Jadi sebentar. Oh, bisa gini. Nah, ada macam-macamnya. Ada front end, back end, physics, network, AI, sama UI UX. Terus yang kedua, nih, aset. Aset ini dibagi jadi banyak juga. Ada basic 2D, 3D, art director, konsep artis, user interface, modeler, animator, VFX, sama sound engineer. Terus yang ketiga ada desainernya yang ngedesain gamenya. Nah, dia ada yang desain mekaniknya, ada yang desain UX, ada yang ngedesain level, desain naratif, konten, sama game desain dokumen yang tadi ada nanti bakal kita pelajari di beberapa pertemuan mendatang. Nah, terakhir ini ada produser. Di mana produser ini ada product manager, quality assurance, marketing, sama writer. Sampai sini ada yang mau tanya dulu apa udah jelas? Halo? Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Sekarang ke game design. Nah, game design ini apa? Nah, ini game design. Game design itu proses dan aksi merancang aturan main secara bertahap. Menyatukan teknikal, estetika, dan psikologi. Jadi game design ini ngedesain apa aja yang bakal dilakuin si pemainnya itu sama gimana levelnya yang bakal dihadapi sama playernya. Game design ini ya nggak bisa ngelepas teknikal contoh dari mekanisme gamenya itu. Terus estetikanya dari wujud visualnya sama psikologi dari playernya. Contohnya kayak game Mario Bros lah. Mario Bros itu kan game platformer, di mana Mario-nya itu suruh jalan ke kanan kan, terus bunuh-bunuh musuh diinjak-injak gitu, sama masuk-masuk ke pipa. Game ini kan wujudnya pixel art. Nah, terus contoh simpel dari psikologinya, Mario-nya itu ditaruh di tempatnya yang di kiri ke kiri gitu, sama menghadap ke kanan. Jadi seolah-olah kayak kita itu udah ngasih tahu playernya kalau kita harus jalan ke kanan gitu. Terus lanjut ke game desainernya Jobdesk. Nah, ini tugasnya buat ngedesain UX atau user experience ya, atau apapun itu yang dirasakan dan dilakukan oleh playernya. Isinya ini ya kurang lebih sama elemen game yang tadi udah tak jelasin ya. Terus buat otak dari pembuatan game, nah game designer ini harus bisa brainstorming. Tahu brainstorming apa? Badai otak, Kak. Gimana? Badai otak, Kak. Ya itu bahasa Indonesianya kalau dijadiin dipisah ya. Jadi brainstorming ini kegiatan diskusi, bisa sendiri atau sama tim buat dapetin ide-ide baru. Istilahnya kayak memeras otak lah buat mikir nyari idenya gitu. Terus sama prototyping. Prototyping ini ya kayak bikin rancangannya tapi ya nggak harus jadi gitu. Semisal kalau kalian gambar-gambar di pensil juga bisa disebut prototyping kok. Terus yang ketiga ini balancing and refining. Jadi buat game designer kita itu harus bikin gamenya seimbang. Nggak ada yang OP, overpower gitu atau apa yang terlalu lemah. Jadi gamenya tetap menantang, tapi ya nggak kegampangan juga, tapi ya nggak kesusahan juga.
Tapi kalau gamenya, tapi kan kadang juga banyak game yang benar-benar susah kayak Sekiro gitu, Dark Souls. Nah itu aku juga nggak paham tapi juga laku juga. Terus yang keempat ada deconstruct. Deconstruct ini kebalikannya dari construct. Construct kan artinya kayak membangun, menyusun gitu. Nah, di sini deconstruct itu membongkar. Jadi kita itu membedah gamenya yang dibuat gitu. Dengan harapan kita bisa menemukan referensi atau mungkin inspirasinya tentang mekanisme game itu atau kontennya dari gamenya yang dibedah itu. Secara detail ya yang dibedah itu ada konsep kesenangannya, terus kayak konsep cara jalan gamenya itu, lalu mekanisme atau dinamik, wireframe, flowchart, sama screen flow. Screen flow ini gimana? Kayak rangkaian screen yang tampil ke user mulai dari kita buka gamenya, loadingnya, main menu, sampai exit semua. Terus yang terakhir ini user persona. User persona itu merupakan target dari gamenya. Soalnya kita bikin game kan pasti ada target tujuannya ini ditujukan buat siapa. Contohnya kita bikin game FPS perang dunia gitu temanya buat orang-orang yang suka perang sambil belajar sejarah juga. Kalau enggak gitu game fantasi misal buat orang-orang yang suka fantasi. Kayak gitu. Ini ada yang mau tanya apa enggak? Saya mau nanya, Mas. Ya, silakan. Ini WRI divisi game ada project tersendiri gak? Kalau project tersendiri kayaknya gimana ya? Mungkin masih belum lah untuk sekarang, cuman kedepannya kalau memang kita tertarik, kita bisa bikin buat project bareng-bareng. Jadi bisa bikin game atau mungkin apa. Kan juga kita udah banyak aset juga di drive yang ada di grup itu. Itu juga bisa digunakan buat semisal kalau kita nanti mau ada project. Gitu, Mas. Sama mau nambahin, mungkin nanti kan apa namanya, kita ada Ramadan nanti kan kayaknya bakal itu ya, apa namanya, mini kelasnya bakal libur dulu. Nah di situ kan kita udah insya Allah pas waktu Ramadan nanti kita udah belajar tentang ngedesain karakter sama udah belajar tentang game design kan. Jadi mungkin kalau misalnya untuk proyek bisa kita isi dengan apa namanya, kayak tau nggak yang game engine Buildbox itu kan dia kan no coding ya Mas Yan, tapi untuk keluarannya itu nggak terlalu keluarannya itu masih bagus gitu loh. Ini kira-kira kayak gitu. Makasih ya, Mbak ya. Oke, ada yang mau tanya lagi mungkin? Tes. Mau Ya, menambahkan yang tadi. Ya, silakan. Oke, untuk project itu biasanya dari kalau tahu ya, itu ada namanya open project. Nah, di open project ini kita masing-masing divisi itu ngeluarin project kayak projectnya sih nggak harus dari kita. Biasanya kadang ada project yang mungkin itu dari misal ada lomba kita ada lomba nih, terus kita ikut. Nah itu kita jadiin open project. Nah tahun kemarin itu emang ada lombanya juga itu. Terus ada juga dari ide kita sendiri karena emang itu waktunya pas open project, kita inisiatif buat project sendiri gitu. Dari ide masing-masing aja sih sebenarnya.
Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ini ada apa enggak kayak WRI open project gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih, Mas. Mengingatkan juga jangan lupa absen ya. Oh iya itu ada mulai sekarang ada absen tiap mini kelas, jadi tolong jangan lupa lah buat diisi. Itu linknya ada di chat ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi apa gimana? Apa nggak ada yang tanya udah ya? Halo. Tes. Ya. Enggak. Aku mau tanya ke teman-teman. Ini kan ini ya masih teman sama ya. Ini angkatan berapa aja? Kenapa Mas suaranya putus-putus? Oh, Mas, ini dari angkatan berapa aja? Angkatan 2020 ada, angkatan 2019 ada. Oke. Ya. Ini yang baru-baru, buat yang baru-baru, yang angkatan 2020 ya. Mau tanya, apa sih yang kalian ketahui dari ini game developer? Kenapa kalian mau ini belajar game dev? Ya, mau jawab? Mungkin dari angkatan 2020 ada yang mau menjawab? Mungkin masih malu-malu ya? Gak apa nih. Iya kayaknya dari tadi diam semua, malu-malu ini. Apa ditunjuk aja nih Kak daripada diem ini. Oke deh, aku tunjuk ya yang buat jawab pertanyaan tadi. Coba Dava ini gimana nih jawabannya nih Dava? Dava mana nih, Mbak? Dava, kamu dong. Apa yang saya ketahui tentang developer game ya? Iya, sama kenapa kok pengen kenapa kok apa tadi join mini kelas game ya? Oh iya.
Jadi bagi saya developer game itu ya sederhana, orang yang menciptakan game. Tapi yang bisa benar-benar disebut developer ini orang yang benar-benar niat dari hati gitu membuat game, nggak sekadar tugas, nggak sekedar kewajiban, tapi emang hatinya ada untuk game. Dan alasan saya masuk divisi game itu dulu karena saya penasaran aja sama divisi ini. Soalnya saya kan dulu suka main game nih, tapi nggak suka-suka banget. Jadi saya join mini class game agar lebih tahu tentang apa itu game dan bagaimana pekerjaannya, apa yang membuat game itu susah dibuat dan bagaimana caranya membuat game yang bagus. Seperti itu sih. Terima kasih. Masuk banget nih alasannya. Keren. Mas Karis nih gimana nih? Kalau misalnya Mas Karis nih? Oke. Ini yang tadi siapa? Dava ya? Dava siapa? Dava Cahyo, Mas. Oke, Dava. Makasih ya jawabannya. Iya, Mas. Ini ya dari hati ya, karena kamu emang pengen dari hati gitu ya, pengen belajar game dev. Kalau asalkan ada proyek mah dan mungkin bisa kerjasama gitu, diajarin. Soalnya saya nggak jago-jago banget gitu ngoding. Saya juga nggak jago desain, cuman ya kalau ada kesempatan buat belajar ya gas aja. Oke. Bisa loh ini kamu apa ya namanya, kayak ikut-ikut komunitas di luar juga boleh. Ini kayak Kak Muti itu juga kan ini tim dev Malang juga. Nah, kamu kalau misalnya ada event-event, tanya tanya aja ke Mbak Miti, boleh nggak misalnya mau gabung nih di game dev Malang juga, orangnya welcome welcome aja biasanya. Kalau mau belajar lebih ya nggak cuma di sini ya, itu sih sama mau cari relasi yang banyak gitu. Kalau misalnya nanti mau PKL PKL di game dev gitu, boleh kayak cari-cari relasi yang banyak gitu di luar, nggak harus cuma di sini gitu, kayak gitu sih. Mungkin dari yang lain. Terima kasih. Nih, kalau misalnya nggak ada yang jawab lagi, aku tunjuk lagi nih ya. Ayo yang diem-diem. Masa join cuma join gitu. Oh, by the way, sekalian promosi ini ya. Nanti hari Sabtu tanggal 20 di GDM jam 7 malam di Game Developer Malang nih bakal ada acara GDM Talks. Nanti informasinya bakal aku share di grup kalau misalnya kalian mau. Gitu sih, sekalian promosi. Oke, next. Aku bakal tunjuk karena nggak ada yang menjawab pertanyaan dari Mas Karis tadi. Ayo, Arya. Silakan on mic. Siap. Monggo dijawab. Saya tahu tentang game developer itu ya orang yang buat secara singkat ya. Itu orang yang buat sama mengembangkan game ya. Dan alasan saya bergabung ke sini itu ya kan mencari pengalaman baru dan juga saya kan suka game kan. Ya pengen belajar cara membuat itu. Sudah itu.
ininya apa namanya? Aku tiba-tiba grogi ya. Ininya pengen itu ya, karena suka sama Ya, game ya. pengen belajar buat juga. Mas Ken sudah ada komen atau bagaimana nih? Ya, oke. Bagus sih. Ya kayak aku dulu sih. Tapi aku dulu itu ini, aku pengen gabung game. Bukan karena aku suka game. Bahkan aku nggak suka game. Bukan nggak suka ya, jarang. Tapi kayak tertarik aja daripada bikin terus gitu kan, kayak kenapa nggak bikin game sendiri gitu. Itu apa ya, kayak yang tadi ya, kalau misal mau belajar lebih lagi nggak harus cuma di sini, nanti bisa gabung di luar, terus ikut event-event di luar juga yang tentang game. Kayak itu kan yang di share di grup mini class game kan ada event tuh, ikut aja tuh ya kan Mbak Miti. Bener banget tuh Mas. Ini kenapa jadi promosi ya katanya? Oh iya, terus Mas Kari sendiri itu ya, apa namanya? Apa? Alasan join mini class game-nya? Ya itu tadi. Karena tertarik aja di game dev. Kayak dulu juga SMK pernah bikin game dan seru emang. Nggak apa ya, nggak cuma ngoding. Kalau misal web gitu kan isinya cuma coding doang kan. Nah kalau game nggak, itu kayak ada displaynya, terus kayak kita bikin aset, nggak cuma 2D aja tapi juga ada 3D-nya, dan itu seru. Dan ya itu sih emang awalnya aku pengen. Tapi aku bikin game seru sedikit menyakitkan sih. Ya sih kalau emang baru awal-awal gitu, ini kayak apa sih kayak, dan software-softwarenya juga kan agak lumayan berat ya yang harus kita install. Ya kalau misalnya masih awal-awal ya gitu emang. Tapi kalau udah jalan gitu ya seru-seru aja, enak malah. Biar pas 3 deh. Aku panggil satu orang lagi. Daripada kemalaman. Siapa ya? Yang cewek dong. Oke. Oh siap. Yang cewek nih. Firda Arga Putriani. Halo. 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 Ya, halo. Menurut saya sih game developer itu seniman yang hanya mereka yang bisa membuat game gitu loh. Itu sih menurut saya. Terus kenapa harus join WRI itu karena apa ya? Saya suka main game, meskipun saya nggak jago, saya juga pengen gitu loh bikin sendiri gamenya. Itu sih menurut saya. Wah. Gimana nih Mas? Berarti fix ya Mas, kita harus ngadain project nih Mas. Hah? Gimana? Ngadain apa? Kita fix bikin event open project ya harusnya Mas ini Mas. Harusnya Banyak sih. yang menantikan. Kalau mungkin misal nanti ada lomba-lomba gitu ya di luar, ikutin aja. Misal ada lomba game gitu,
kalian satu divisi ini bikin aja grup, misalnya kayak bikin tim sendiri gitu, atau mungkin satu tim maksimal 3 orang. Ini kan ada banyak nih, bisa ngirimin beberapa tim kayak gitu. Nanti boleh tuh. Bisa juga Kak. Atau kalau nggak gitu ikut KMIPN nih Mas, bisa juga kan Mas? Nah, ya. Tahun ini kan? Iya, tahun ini tuan rumahnya Polinema ya Mas? Oh ya, ini yang nanti mungkin sekarang belum ya kayak mata kuliah game gini. Tapi nanti semester depan kalian pasti ada mata kuliah game. Kalau TI itu semester 6. Kalau MI biasanya semester 4 kalau nggak salah. Nah, itu kalian pasti ada nanti mata kuliah yang bikin game. Nah, ada pesawat lewat. Nah, nanti kalian dengan join di sini itu kayak istilahnya kalian curi start gitu dari teman-teman kalian yang nggak ikut ini gitu. Keren nggak? Keren banget dong. Bisa lebih tahu duluan. Udah jadi duluan. Ya, siapa tahu kalau di matkulnya nanti dikasih project terus punya kita udah jadi duluan kan enak. Nah, betul tuh. Bisa jadi. Mantap banget nih nanti kan yang lain sedang sibuk-sibuknya ngerjain final project, yang kita udah bisa berleha-leha karena udah selesai. Nah, oh ya mau tanya sih ini untuk pertemuan hari ini belum ada ini ya praktek ya? Belum. Ini nanti prakteknya langsung ini nggak langsung ke game engine-nya nggak atau ada tahapan-tahapan dulu yang lainnya dulu? Kalau misalnya sesuai silabus nanti lebih ke fundamentalnya dulu, baru nanti kita bakal terjun ke game engine. Sama kalau misalnya kalian pengen ada hal yang pengen dipelajarin atau misalnya pengen ada aplikasi, misalnya mau belajar Unity apa Sprite atau Blender, itu sekalian absen kalian bisa nulis di link absensinya itu ya. Kita udah sediain itu filling box-nya di Google Form-nya itu. Gitu, Mas. Sekalian promosi, mohon maaf. Karena udah hampir 8:30 juga nih, sebagai kata penutupnya nih, kita dengar dari kakak ketua mini kelas game yang sebelumnya nih. Kenapa kok pengen belajar game development sama kenapa kok join mini kelas game nih? Monggo Kak Herlangga. Ya, selamat malam. Mohon maaf terlambat untuk kedatangan. Jadi alasan saya kenapa kok milih mini kelas game developer itu sebenarnya udah dari lama dulu sih. Dari SD itu udah ada beberapa pemikiran kayak dulu sempat mikir-mikir storyline ataupun
beberapa gameplay yang baru karena suka game gitu kan. Kan kita juga di sini mungkin sebagiannya suka banget gitu main game. Mungkin main game itu kalau nggak 4 jam nggak bakal diem gitu. Jadi harus 4 jam dulu baru udah lega main game. Jadi kayak gitu. Nah selain itu saya lihat dari game ini itu banyak aspek yang dapat dinilai gitu. Nggak cuman gamenya ini ceritanya gimana gitu, dan gamenya ini tipenya gimana, nggak cuman itu doang. Jadi mulai dari seni karakternya, seni desain, seni map, ataupun tema yang kita ambil, maupun kayak sound, ataupun mekanisme game itu sendiri. Gitu. Itu sih yang benar-benar apa ya, benar-benar jadi semangat buat pengen jadi seorang game developer dan akhirnya dapat wadah yaitu di WRI ini ya untuk menjadi salah satu kontributor di game developer kayak gitu kurang lebih. Keren banget nih Kak. Kak Dava ada itu sepatah dua kata? Apa? Apakah ada sepatah dua kata? Ya, kalau tanggapanku ya, jadi kalian kalau join di WRI game ini kan enak kalau nyari tim, semisal kalian pengen bikin game gitu. Kan ya game kan ada tadi kayak yang udah tak jelasin kan elemennya banyak mulai dari desain, programming, dan lain-lain. Nah kan setiap orang kan jelas nggak mungkin jago di semuanya kan. Ada yang cuma jago programmingnya, ada yang jago desainnya doang. Nah jadi dengan adanya komunitas ini kan kita bisa mudah nyari temennya, nyari timnya. Jadi itu sih keuntungan juga join di WRI game ini. Udah itu aja sih. Jadi mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan di sini dulu ya, biar nggak kemalaman juga. Kalau misalnya kalian mau ngejob shift juga nggak keburu kemalaman, jangan lupa istirahat yang cukup. Kesehatan kalian penting, apalagi pandemi seperti ini. Untuk pertemuan depan kita bakal bahas GDD sama membahas tentang fun dan core experience tentang berdasarkan MDA atau mekanik, dynamic, sama estetik. Cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya udah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Makasih sudah datang. Makasih teman-teman sama kakak dan Pak Prima. Saya akhiri dulu ya untuk Zoom-nya. Terima kasih.